Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel YouTube DSI Official. Kali ini kita akan membahas tentang geografi materi kelas 10, yaitu tenaga eksogen dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Sebelum menyaksikan video ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang didapat bisa bermanfaat untuk saat ini dan ke depannya. Amin. KD 3.5 yaitu menganalisis dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Adapun tujuan pembelajarannya, kalian harus mampu menganalisis tenaga eksogen dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Jadi, tenaga pembentuk muka bumi itu terbagi menjadi dua ya, tenaga endogen dan tenaga eksogen. Endogen adalah tenaga pembentuk muka bumi yang berasal dari dalam bumi, sedangkan eksogen adalah kebalikannya. Nah, kita akan membahas bentuk muka bumi akibat tenaga eksogen. Ingat ya, eksogen itu berasal dari luar. Tenaga pembentuk muka bumi yang bersumber dari luar yaitu berupa tenaga air, tenaga angin, tenaga sinar matahari, ataupun tenaga dari makhluk hidup. Contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Walaupun sifatnya merusak, bukan berarti alam kita, muka bumi ini rusak atau hancur, melainkan permukaan bumi menjadi sangat indah dan bermanfaat untuk kehidupan. Nah, tenaga eksogen dibagi menjadi 4 aktivitas. Yang pertama terdiri dari pelapukan, lalu erosi, sedimentasi, dan mass wasting. Pelapukan itu terdiri dari beberapa. Yang pertama, pelapukan mekanis atau pelapukan fisik. Yang kedua, ada pelapukan kimiawi. Yang ketiga, ada pelapukan biologis atau organik. Nah, sedangkan erosi terbagi lagi menjadi 4, yaitu ada erosi ablasi, erosi abrasi, erosi eksarasi, dan erosi deflasi. Untuk mempermudah, maka di sini saya membuat sebuah singkatan, yaitu deklarasi. D-nya adalah deflasi, La adalah ablasi, Ra adalah abrasi, dan Si adalah eksarasi. Sedangkan untuk sedimentasi itu terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Terdiri dari sedimentasi fluvial, sedimentasi marin, sedimentasi glasial, dan sedimentasi aeolis. Dan singkatannya adalah plumasilis. Flu artinya fluvial, ma berarti marin, si berarti glasial, lis berarti aeolis. Nah, mass wasting itu kita akan membahas tentang tanah longsor, lalu ada tanah amblas. Kita akan membahas satu per satu dari mulai pelapukan, erosi, sedimentasi, dan mass wasting. Pertama, kita akan membahas tentang pelapukan. Apa itu pelapukan? Apakah ada yang pernah mendengar tentang pelapukan? Jadi, pelapukan itu adalah proses penghancuran massa batuan menjadi massa tanah. Ingat ya, proses penghancuran massa batuan menjadi massa tanah. Dan
di sini kita tahu bahwa tanah itu berasal dari batuan dan batuan memiliki siklus batuan. Jika kalian lupa, silakan putar kembali pengertian tentang litosfer, struktur bumi, dan siklus batuan. Proses pelapukan ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama, karena proses pelapukan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti misalnya iklim, cuaca, topografi, lalu jenis batuan hidupnya, serta organisme yang hidup di atas batuan tersebut. Pertama, pelapukan mekanis atau pelapukan fisik. Artinya, proses penghancuran batuan menjadi pecahan yang lebih kecil terjadi tanpa mengalami perubahan susunan kimia. Biasanya, pelapukan ini terjadi karena perubahan musim, lalu adanya penyusupan es atau air di celah batuan, atau perbedaan suhu siang dan malam yang sangat ekstrim. Jika kalian sering naik gunung atau ke wilayah perbukitan, pasti akan menemukan bebatuan yang pecah, yang kecil. Nah, itu disebabkan oleh pelapukan fisik atau mekanis. Faktor yang mempengaruhi pelapukan mekanis tadi perbedaan suhu siang dan malam, lalu pembekuan air di dalam celah-celah batuan, dan adanya pengkristalan air garam, lalu erosi di daerah pegunungan atau pengikisan di daerah pegunungan. Selanjutnya, kita akan membahas pelapukan kimiawi atau pelapukan kimia. Nah, jenis pelapukan ini terjadi karena faktor kimia. Salah satu faktor terpenting dalam pelapukan ini yaitu suhu, air, dan kelembapan udara. Di sini ada contoh morfologi kars atau morfologi pegunungan kapur. Karena pelapukan kimiawi tampak jelas di pegunungan kapur. Contohnya ada dolin. Dolin ini adalah lubang besar yang berbentuk corong. Dolin terjadi karena erosi atau pelarutan atau karena reruntuhan. Nah, jika dolin ini terisi oleh air, maka namanya adalah folge, yaitu lubang yang terisi oleh air. Selanjutnya itu adalah ponor. Nah, ponor adalah lubang masuknya aliran air ke dalam tanah pada daerah kapur. Lalu ada lagi uvala. Nah, uvala ini adalah gabungan-gabungan dari dolin. Ukurannya sangat besar. Selanjutnya ada lagi desevering stream, yaitu aliran sungai yang menghilang. Nah, ini ada aliran, tapi di sini dia menghilang. Tapi sebenarnya bukan menghilang. Aliran air ini masuk ke dalam bawah tanah. Selanjutnya, dari pelapukan kimiawi akan menghasilkan gua atau sungai bawah tanah di wilayah kars ya. Lalu ada lagi stalaktit dan stalagmit. Stalaktit dan stalagmit terbentuk akibat dari proses pelarutan air di daerah kapur yang berlangsung secara terus-menerus. Air yang larut di daerah kars akan masuk ke lubang. Aliran air yang larut di daerah kars di atap gua maka akan masuk ke lubang dolin, kemudian turun ke gua dan menghasilkan stalaktit.
di atap gua, di ujung stalaktit, maka akan adanya proses penetesan air kembali, sehingga akan membuat stalagmit. Jadi stalagmit ini dihasilkan dari stalaktit, stalaktit dihasilkan dari air yang larut di daerah kars yang masuk dari lubang dolin. Nah, selanjutnya kita akan membahas pelapukan biologis atau pelapukan organik. Pelapukan ini disebabkan oleh makhluk hidup, yaitu binatang, tumbuhan, dan manusia. Binatang yang dapat melakukan pelapukan, contohnya ada cacing tanah dan serangga. Lalu tumbuhan. Nah, ini contoh dari tumbuhan yang tumbuh di wilayah batuan karena disebabkan oleh suhu dan kelembapan. Manusia juga mempunyai peran dalam pelapukan. Contohnya itu aktivitas penambangan pohon, lalu ada lagi pembangunan, dan ada lagi penambangan, sehingga alam di sekitar akan mengalami kerusakan dan tidak seimbang kembali. Nah, tadi kita sudah membahas macam-macam pelapukan. Sekarang kita akan membahas erosi atau pengikisan. Setelah mengalami pelapukan, massa batuan yang telah pecah tadi menjadi partikel-partikel kecil akan menyatu dengan tanah, sehingga muncul erosi, yaitu proses pengikisan permukaan bumi oleh media yang melibatkan pengangkatan partikel batuan. Pertama, kita akan membahas erosi ablasi, yaitu erosi yang disebabkan oleh aliran sungai atau hujan. Erosi yang disebabkan oleh air yang mengalir akan menimbulkan banyak gesekan terhadap tanah yang dilaluinya. Nah, besarnya gesekan pada tanah itu dipengaruhi oleh besarnya air yang mengalir. Gesekan akan semakin besar jika kecepatan dan jumlah air semakin besar. Dan pengikisan oleh air sungai yang terjadi secara terus-menerus dapat mengakibatkan dasar sungai terbentuk huruf V. Nah, ini ya seperti huruf V, atau akan menjadi jurang. Jadi, adanya aliran hujan, lalu adanya air hujan akan mengikis wilayah tanah. Lalu tanah bagian atas akan terkikis sehingga kesuburan tanah mulai berkurang. Nah, kikisan tanah tadi mulai membentuk alur sebagai tempat mengalir air, sehingga akan berbentuk huruf V. Selanjutnya adalah erosi abrasi, yaitu disebabkan oleh gelombang laut. Jadi, abrasi adalah proses pengikisan pantai yang disebabkan oleh gelombang laut. Jika kalian sering ke pantai, lalu menemukan tebing. Nah, tebing ini terbentuk karena adanya gesekan dari gelombang laut yang membentur, sehingga akan membentuk cliff, yaitu pantai yang memiliki dinding yang curam atau tegak. Itu disebut dengan cliff. Lalu ada lagi relung. Nah, ini adalah cekungan-cekungan yang terdapat pada dinding klip. Nah, ini cekungan atau lubang yang terdapat di klip. Ini pun sama disebut dengan relung.
itu disebabkan oleh erosi abrasi. Selanjutnya kita akan membahas erosi ekserasi, yaitu disebabkan oleh es yang mencair. Jenis erosi ini hanya terjadi pada daerah yang memiliki musim salju atau di daerah pegunungan tinggi. Nah, proses terjadinya erosi diawali oleh turunnya salju di suatu lembah atau di perbukitan. Lama-kelamaan, salju akan menumpuk pada lembah sehingga menjadi padat dan terbentuklah massa es yang berat. Lalu, adanya gaya gravitasi menyebabkan massa es tersebut akan merayap, akan menuruni lereng pegunungan atau perbukitan, sehingga terjadinya pengikisan atau erosi ekserasi. Selanjutnya yang terakhir adalah erosi deflasi, yaitu erosi yang disebabkan oleh angin, oleh tenaga angin. Angin menerbangkan pasir dan debu, tetapi lambat laun akan menghantam batuan yang lebih besar. Walaupun pasir dan debu merupakan partikel yang sangat kecil, tetapi jika adanya angin kencang, maka akan menghasilkan hantaman yang sangat besar, yang sangat tinggi, sehingga akan mengikis batuan yang ada di sekitarnya. Jika tadi pelapukan dan erosi kesannya seperti merusak, tapi sekarang pembahasan sedimentasi itu sifatnya mengendap atau menambah material baru. Sedimentasi itu adalah peristiwa pengendapan material batuan yang dibawa oleh angin atau air. Nah, sedimentasi yang pertama yaitu sedimentasi fluvial. Proses pengendapan yang diangkut oleh air sepanjang aliran sungai. Adapun bentuk sedimentasi fluvial yaitu ada dataran banjir. Dataran banjir merupakan dataran rendah yang terdapat di kanan kiri. Dataran banjir terbentuk oleh material hasil pengendapan pada saat banjir. Ketika banjir mulai surut, arus sungai mulai melemah, material yang terangkut sungai mengendap di kanan atau kiri sungai. Selanjutnya ada kipas aluvial. Kenampakan pada mulut lembah yang berbentuk kipas. Nah, ini seperti kipas disebut dengan kipas aluvial. Ketika aliran sungai menuju laut akan membawa partikel pasir yang hangat yang sangat halus dan mengendap di mulut lembah sehingga berbentuk kipas yang disebut kipas aluvial. Selanjutnya kita akan membahas gosong sungai, yaitu gosong sungai diakibatkan oleh lemahnya aliran sungai sehingga membawa partikel dan mengendap di wilayah tertentu. Nah, ini disebut dengan gosong sungai. Aliran sungai yang lekuk-lekuk itu disebut dengan meander. Sedimentasi bagian marin. Nah, ini proses pengendapannya yang diangkut oleh gelombang air laut. Bentuk alam hasil sedimentasi marin ini antara lain adalah tombolo, yaitu endapan pasir yang menghubungkan wilayah daratan dengan pulau yang ada di sekitarnya. Nah, ini endapan pasir menghubungkan wilayah daratan dengan pulau. Lalu ada lagi bar, yaitu
endapan yang berpangkal dari tanjung yang satu dengan tanjung yang lainnya di mulut teluk. Bar ini biasanya akan tampak pada saat air surut. Selanjutnya, kita akan membahas sedimentasi bagian glasial, proses pengendapan yang diangkut oleh es atau gletser. Bentang alam hasil endapan oleh es atau gletser yang semula berbentuk huruf V akan menjadi huruf U karena adanya endapan-endapan es dari salju. Lalu kita akan membahas sedimentasi aeolis, proses pengendapan yang diangkut oleh angin. Debu yang dibawa oleh angin dari gurun pasir akan mengendap di sekitar gurun dan membentuk tanah los. Tanah ini sangat subur dan baik untuk pertanian bila cukup air. Selanjutnya, kita akan mempelajari mass wasting, yaitu perpindahan massa batuan atau tanah karena pengaruh gaya berat. Nah, proses terjadinya mass wasting ini hampir sama dengan proses terjadinya erosi. Faktor yang menyebabkan mass wasting yaitu kandungan air, kemiringan lereng, lalu peristiwa geologi, contohnya gempa bumi, lalu banjir, dan peristiwa geologi lainnya. Sedangkan contoh mass wastingnya tadi ya, tanah longsor, tanah amblas, lalu ada lagi rayapan tanah atau gerakan tanah yang sangat lambat pada lereng landai. Oke, sampai di sini materi tenaga eksogen. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.